Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Suryaman di sini akan menjelaskan contoh-contoh dari pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan strategis. Lanjut, lalu ada strategi pengujian. Strategi pengujian perangkat lunak adalah metode pengujian software yang mengintegrasikan metode desain kasus pengujian software ke dalam langkah-langkah perencanaan yang tersusun rapi sehingga menghasilkan konstruksi software yang sukses. Lalu ada pendekatan strategis di dalam pengujian perangkat lunak atau software. Yang pertama itu ada unit testing atau pengujian unit. Yang kedua itu ada integration testing atau pengujian integrasi. Yang ketiga itu ada validation testing atau pengujian validasi. Lalu ada system testing atau pengujian sistem. Lanjut, unit testing. Pengujian yang difokuskan pada unit terkecil pada program atau modul. Pengujian didasarkan pada informasi pada deskripsi perancangan detail perangkat lunak pada umumnya. Pengujian ini dilakukan secara white box dan source code based testing dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul, meyakinkan kelengkapan, cakupan, dan deteksi maksimum kesalahan. Lalu ada lingkup pengujian. Yang pertama itu ada test case, harus didesain untuk mengungkap kesalahan dalam kategori. Yang kedua itu ada pengetikan yang tidak teratur dan tidak konsisten. Yang ketiga itu ada inisialisasi yang salah atau nilai-nilai default. Yang keempat itu ada nama variabel yang tidak benar dan tipe data yang tidak konsisten. Yang terakhir ada underflow, overflow, dan pengecualian pengalamatan. Lalu ada integration testing. Nah, di sini tuh pengujian yang difokuskan pada unit terkecil pada program atau modul. Pengujian didasarkan pada informasi pada deskripsi perancangan detail perangkat lunak. Pada umumnya, pengujian dilakukan secara white box dan pengecekan suatu tahapan proses pengujian aplikasi setelah fase unit testing dan sebelum sistem testing. Pada tahapan ini, integration testing input berupa modul-modul yang telah diuji pada tahapan unit testing diproses ke dalam sub integration testing, yaitu ada integration testing, interaction testing, UI testing, dan lain-lain. Dan kemudian output yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut dalam sistem testing oleh tester memeriksa bagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai suatu unit yang individual. Misal, sebuah proses yang dikerjakan oleh dua function, di mana satu function menggunakan hasil output dari function yang lainnya, dan jalur khusus pada struktur kendali modul meyakinkan kelengkapan, cakupan, deteksi maksimum kesalahan. Lalu ada pendekatan integrasi. Yang pertama itu ada Big Bang Integration Testing, yaitu integrasi ini dilakukan dengan cara seluruh modul digabungkan seluruhnya. Setelah itu baru dilakukan pengujian. Lalu yang kedua ada Incremental Integration Testing. Integrasi ini dilakukan untuk membangun dan menguji interface program dalam segmen-segmen kecil, sehingga kesalahan lebih mudah diisolasi dan dibetulkan. Interface lebih mungkin untuk diuji dengan lengkap. Nah, di sini ada top-down testing dan bottom-up testing. Lalu ada validation testing. Yang pertama itu bertujuan untuk memastikan apakah semua elemen konfigurasi software telah dikembangkan dengan tepat. Yang kedua itu validasi dikatakan berhasil apabila software berfungsi sesuai dengan harapan pengguna. Yang ketiga itu ada validasi dicapai melalui deretan pengujian dengan pendekatan metode black box testing yang memperlihatkan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan. Yang terakhir, bentuk dari validation testing yaitu terdiri dari yang pertama itu ada exception testing atau tes penerimaan, yang kedua itu ada alpha testing atau tes alpha, yang ketiga itu ada beta testing atau tes beta. Lalu ada pengujian sistem.
Yang pertama itu ada recovery testing, pengujian yang memaksa perangkat lunak untuk gagal dalam berbagai cara dan pengecekan proses recovery dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua itu ada security system, pengujian terhadap sistem proteksi yang diaplikasikan perangkat lunak dipenetrasikan oleh suatu rangkaian ilegal. Yang ketiga itu ada stress testing, memaksa perangkat lunak untuk bekerja abnormal baik dalam kuantitas, frekuensi, dan volume data. Yang terakhir ada performance testing. Pengujian ini mengukur parameter-parameter sistem seperti utilisasi sumber daya perangkat lunak, waktu respon, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.